dalam kurun waktu 10 tahun ya, betapa investasi ilegal ini begitu menyusahkan dan merugikan ya. Sudah begitu banyak ya korban material, secara bilangan itu mencapai 117 triliun. Kalau 117 triliun itu sudah bisa bikin bank sekelas BRK itu 3 bank. Tim Satgas Waspada Investasi Daerah Provinsi Riau Selasa 7 Desember 2021 melaksanakan rapat koordinasi yang berlangsung di kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru. Rapat ini dipimpin oleh Kepala OJK Provinsi Riau, Bapak Muhammad Lutfi, dihadiri Kepala Biro Ekonomi Setda Riau, Polda Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, DPM PTSP Riau, DPM PTSP Pekanbaru, Desperindak, Bank Indonesia, Kanwil Kemenak, Polresta Pekanbaru. Agenda pertemuan kali ini membicarakan investasi ilegal, pinjaman online ilegal, dan Satgas Waspada Investasi. Menurut data yang dipaparkan oleh Kepala OJK Riau, Pak Lutfi, total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal dari tahun 2011 sampai 2021 atau selama 10 tahun terakhir ini sebesar 117,4 triliun rupiah. Dalam kurun waktu 10 tahun ya, betapa investasi ilegal ini begitu menyusahkan dan merugikan ya. Sudah begitu banyak ya korban material, secara bilangan itu mencapai 117 triliun. Kalau 117 triliun itu sudah bisa bikin bank sekelas BRK itu 3 bank gitu, Bapak Ibu sekalian. Bisa dibayangkan ya, 3 bank sekelas BRK itu bisa 3 bank tuh kita bisa bikin. Betapa secara material sangat besar sekali ya akibat dari dampak kegiatan investasi ilegal. Menurut Pak Lutfi, kasus investasi ilegal di Riau terjadi pada PT Kawasan Kurma Indonesia dengan cara penawaran investasi pengelolaan kapling kebun kurma. Kemudian Hippo Business Management dengan cara penghimpunan donasi dari masyarakat dengan menjanjikan imbal hasil berupa loyalty dengan keuntungan yang fix. CP Tri Manunggal Jaya dengan modus penawaran investasi sapi perah dan mengaku diawasi OJK. Kemudian Edinar Coin PT Indragiri Digital Asset Indonesia dengan modus perdagangan berjangka atau SIPRO Asset tanpa izin dengan imbal hasil tetap. PT Bio Nefre Indonesia berjaya dengan modus perdagangan obat dengan skema Ponzi dengan reward berupa DP mobil dan umroh. Dan perusahaan Multi Digital Point dengan cara alat pembayaran dengan skema Ponzi tanpa izin. Ada juga arisan apa namanya saya lupa ya, itu yang menjanjikan keuntungan 47% per 2 minggu. Bisa dibayang 47% per 2 minggu, bisa dibayangkan ya. Jadi kalau naruh 1M itu keuntungannya itu sudah hampir 400 jutaan lah gitu ya sekali. Tapi dia ngambil 1M, habis itu lari gitu ya. Yaitu yang kegiatan arisan itu ya. Kemudian juga menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru, member to get member. Nah, bonus ini kalau saya ilustrasikan CSI lagi ya, karena saya yang head to head berhadapan. Di CSI itu apabila dia berhasil menjaring nasabah, dia langsung dapat mobil baru gitu. Tapi mobilnya itu BPKB-nya masih ditahan leasing gitu. Dia tetap ngangsur dari keuntungan yang dia sudah taruh gitu ya, investasi yang itu. Ngangsurannya dari ya itu ada bonusnya dari menjaring nasabah baru.
Yang ketiga, pemanfaatkan tokoh. Nah, ini biasanya investasi ilegal tuh hati-hati Bapak Ibu kalau ada investasi ilegal diajak foto bareng. Nah, gitu ya. Foto bareng Pak Gubernur tuh biasanya tuh jadi sasaran, Pak Bupati gitu ya. Ini seakan mengendorse Pak Bupati invest 500 juta gitu. Nah, kemudian juga selain Pak Bupati siapa lagi? Tokoh misalnya kiai yang dipakai sebagai tokoh untuk meyakinkan investasi ilegal ini, yaitu ya. Nah, ini salah satu bentuk memanfaatkan tokoh. Kemudian dia klaim ada tanpa resiko. Nah, ini investasi apapun pasti ada resiko, ya. Tidak ada sebuah kegiatan investasi yang tidak berisiko, semuanya berisiko. Pada kesempatan ini juga diingatkan kepada masyarakat, hati-hati dengan pinjaman online sebab masih banyak yang ilegal dengan ciri-ciri tanpa memiliki izin resmi, tidak ada identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. Pemberi pinjaman biasanya sangat mudah, cukup KTP, foto diri, dan nomor rekening. Akses seluruh data di ponsel. Upaya yang telah dilakukan Satgas Waspada Investasi melakukan tindakan preventif dan represif dalam penanganan pinjaman online ilegal. Yang dilakukan adalah edukasi kepada masyarakat luas berupa sosialisasi, pembekalan tim kerja Satgas Waspada Investasi di daerah, kuliah umum, menjadi narasumber dalam kegiatan webinar, wawancara dengan media, kemudian respon pengaduan atau pertanyaan dari masyarakat. Penyebaran SMS waspada pinjol ilegal melalui 7 operator periode 11 hingga 14 Juli 2021 dan kerjasama dengan Google terkait syarat aplikasi pinjaman pribadi di Indonesia sejak 28 Juli 2021. Kemudian yang bersifat represif, mengumumkan pinjaman online ilegal kepada masyarakat, siberpatrol dan mengajukan blokir situs dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan memutuskan akses keuangan dengan meminta bank atau perusahaan transfer dana untuk tidak bekerja sama dengan pinjol ilegal, serta menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim untuk proses penegakan hukum.